Shalom, damai di hati. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, senang kita berjumpa lagi hari ini. Saya percaya ada sukacita kita menikmati hari berkat Tuhan. Karena itu marilah kita isi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022. Marilah kita berdoa. Di hari Sabtu, tanggal 24 Desember 2022, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami boleh ada lagi di hari ini. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya, ya Bapa Surgawi. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Curahkanlah Roh Kudus kepada kami. Siapapun yang mengikuti ibadah yang diselenggarakan oleh Jemaat-Mu Gemi Maranatha Paslaten lewat YouTube Maranatha Paslaten ini, maka mereka diberkati. Bersabdalah Tuhan Engkau kepada kami, dan kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Marilah kita membuka Alkitab. Bacaannya dalam 2 Yohanes pasal 1 ayat 10 dan ayatnya yang ke-11. Demikian bunyinya. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Itulah bacaan Alkitab kita dalam 2 Yohanes pasal 1 ayat 10 dan ayatnya yang ke-11. Mari kita dengarkan renungan kita dengan judul Jangan Memberi Peluang kepada Penyesat. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, gereja sebagai persekutuan orang-orang percaya dari zaman ke zaman selalu diperhadapkan dengan ajaran-ajaran sesat yang mau membelokkan iman Kristen pada suatu pandangan yang berbeda dengan ajaran Kristus. Pada masa pelayanan Yohanes, ada suatu ajaran yang disebut doketisme. Dalam bahasa Yunani artinya tampak atau kelihatannya. Paham ini mengajarkan bahwa Yesus Kristus tidak sungguh-sungguh manusia. Dia hanya berpura-pura menderita dan mati. Oleh sebab itu, Yohanes dengan sangat tegas dan keras menasihatkan jemaatnya agar selalu waspada dalam iman dan jangan menerima para penyesat di dalam rumah mereka. Penegasan ini sebenarnya bertujuan agar orang percaya jangan memberi peluang atau kesempatan bagi para penyesat untuk mengembangkan ajaran sesat mempengaruhi iman orang-orang percaya. Selain doketisme, memang ada banyak ajaran-ajaran sesat yang muncul dalam perjalanan hidup orang-orang percaya atau gereja kita. Namun ajaran-ajaran itu banyak mendapat perlawanan dari para pimpinan atau tokoh-tokoh gereja masa itu. Saudara-saudara, dan dari perlawanan-perlawanan itu, maka muncul pengakuan iman rasuli, pengakuan iman Nia Konstantinopel, dan pengakuan iman lainnya
yang semua merupakan pengakuan yang membentengi iman orang percaya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang kita baca hari ini memberikan peringatan kepada kita sebagai orang percaya di masa kini, bahwa di masa lampau para penyesat menyebarkan ajarannya dengan berkunjung dari rumah ke rumah atau bertemu dan bertatap muka. Yohanes menasihatkan kita agar menolak dan jangan memberi kesempatan untuk menerima dan mendengarkan mereka. Tetapi sekarang di masa kini, ajaran sesat dapat langsung masuk di rumah kita, bukan hanya sampai di ruang tamu, melainkan dapat di kamar dan di atas tempat tidur kita, yaitu melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube, dan dunia maya atau internet lainnya. Cara mengatasinya ialah rajin membaca firman Tuhan dalam Alkitab, rajin berdoa, dan taat beribadah kepada Tuhan, juga minta hikmat kepada Tuhan untuk dapat membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Dan banyak juga sumber-sumber buku-buku lain yang dapat menambah pengetahuan bagi kita untuk dapat membedakan ajaran-ajaran sesat dan yang tidak. Dan kepada orang tua diminta untuk tetap setia memberi pengajaran firman, pendidikan dan arahan bagi anak-anak kita. Agar anak-anak kita di zaman ini, mereka tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat dalam bentuk apapun, yang mereka modifikasi demikian rupa, sehingga anak-anak kita tertarik. Kiranya orang tua mendoakan anak-anak supaya mereka betul-betul berada dalam genggaman tangan Tuhan. Semoga Tuhan Allah dalam Yesus Kristus memampukan kita untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus dan memberi kita hikmat agar dapat membedakan setiap ajaran yang benar dan yang sesat. Tuhan Yesus tidak membiarkan kita ketika kita meminta, memohon kepadanya untuk dihindarkan, dijauhkan dari segala hal-hal yang tidak diinginkan. Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, ya Tuhan kami mengakui di saat zaman teknologi yang begitu canggih ini, ada begitu banyak yang membawa juga kemudahan bagi kami, tetapi ada juga yang membawa hal-hal yang menyesatkan kami. Apabila kami tidak teliti dan tidak minta hikmat daripada Tuhan, maka kami akan terpengaruh. Apalagi anak-anak yang merupakan generasi gereja, generasi orang tua, penerus bangsa dan negara. Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kami sekalian. Anak-anak, dan karunia roh hikmat untuk mereka dapat membedakan mana yang berasal daripada Tuhan, mana yang berasal dari dunia ini. Bapa,
kami memohon kepadamu. Jagai, lindungi kami, supaya kami tetap setia sampai mati. Dalam kami mengikuti firman Tuhan. Sambil kami juga saling mempengaruhi untuk hal yang baik, yang indah, demi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan, jaga dan pelihara jemaat-Mu. Kami Maranatha Paselatan, wilayah Tomohon 1, kolom 1 sampai kolom 27. Bersama pelayan khusus dan perangkat pelayanan gereja Tuhan yang sedang melayani, yang sedang bekerja. Termasuk tim multimedia yang menyiarkan firman Tuhan lewat YouTube Maranatha Paselatan. Diberkati apa yang sedang disiarkan saat ini. Diberkati semua yang terlibat di dalamnya, para pendeta. Tuhan Yesus Kristus, bagi mereka yang dalam pergumulan sakit, baik yang ada di rumah, bahkan yang ada di rumah sakit, Tuhan tolong pulihkan dan sembuhkan mereka. Demikian juga orang-orang tua kami yang tidak bisa datang di rumah gereja karena kelemahan tubuh, karena usia tua. Tuhan tolong, Engkau dekati dan Engkau jamah, Engkau hibur lewat anak-anak cucu. Di dalam mereka memberikan perhatian penuh kepada orang tua. Kami berdoa juga untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Lindungilah mereka, sertai mereka. Baik di tingkat pusat, bahkan juga di daerah provinsi, dan juga di kabupaten, di kota, di kelurahan, di desa, di lingkungan, dan dijaga. Hindarkan dan jauhkan kami dari segala ancaman, mara bahaya. Apalagi saat kami menyambut Natal Yesus Kristus. Ada begitu banyak hal-hal yang senantiasa mau disiasati oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Jauhkan Tuhan peledakan bom bunuh diri di keramaian, di pasar, di toko, atau di gereja dan di mana saja. Jangan izinkan Tuhan itu terjadi. Biarlah kami Tuhan senantiasa mau mengikuti Engkau dan mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami tahu kami juga penuh dengan keterbatasan, kekurangan dan kelemahan. Tapi Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kesempatan kepada kami untuk memperbaiki semua kesalahan dosa yang telah kami lakukan. Kasihani kami, ampunilah kami. Jagai kami sepanjang hari ini, sepanjang hidup kami. Biarlah hidup kami bermanfaat, bermakna bagi sesama kami di sekeliling kami. Inilah doa dan harapan kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bermohon kepadamu. Haleluya. Amin. Demikian renungan harian keluarga hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Paselatan. Selamat beraktivitas, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati. Terima kasih.